Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Teacher Eti akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang tokoh Islam Nusantara. Beliau bernama Sunan Derajat. Nah, siapa sebenarnya sosok Sunan Derajat ini? Mari merapat, mari mengenal Sunan Derajat lebih dekat. Teman-teman yang soleh dan solehah, Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau memiliki nama asli Raden Qasim atau juga dikenal Raden Syarifuddin. Beliau merupakan adik dari Sunan Bonang. Saat menginjak dewasa, beliau ingin seperti kakaknya yang dikirim ke Tuban untuk berdakwah. Lalu, kira-kira bagaimana ya perjalanan dakwah Sunan Derajat sampai memutuskan untuk menjadikan Desa Derajat sebagai pusat dakwah beliau? Begini ceritanya teman-teman. Jadi pada suatu ketika, Sunan Ampel yang merupakan ayah dari Sunan Derajat memberikan perintah kepada Sunan Derajat untuk berdakwah. Namun Sunan Derajat tidak langsung menerima perintah tersebut karena Sunan Derajat merasa beliau hanya ingin membantu kakaknya saja. Sunan Ampel pun kemudian mencari cara agar Sunan Derajat berani untuk berdakwah sendiri. Sunan Ampel pun kemudian menyarankan Sunan Derajat untuk memilih tempat berdakwah. Setelah berpikir panjang, Sunan Derajat memutuskan untuk berdakwah di pesisir utara Gresik dan Tuban. Berangkatlah Sunan Derajat bersama santri-santrinya menuju pesisir utara. Di perjalanan, Sunan Derajat bersilaturahmi ke tempat Sunan Giri dan mendapatkan beberapa nasihat agar kedatangan Sunan Derajat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Teman-teman yang soleh dan solehah, Sunan Derajat bersama santri-santrinya melanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah pesisir pantai. Di sana beliau bertemu dengan beberapa nelayan dan menceritakan beberapa jenis ikan yang bisa dikonsumsi dan beberapa jenis ikan yang berbahaya jika dikonsumsi. Para nelayan pun memahami dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Dari situlah Sunan Derajat semakin percaya diri untuk berdakwah di pesisir utara. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, sampailah Sunan Derajat ke sebuah desa yang bernama Desa Derajat. Nah, disinilah Sunan Derajat memutuskan untuk menjadikan Desa Derajat ini sebagai pusat dakwah beliau. Teman-teman yang soleh dan solehah, di Desa Derajat ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan Islam yang membuat masyarakat Hindu penasaran dan ingin tahu apa yang dilakukan oleh Sunan Derajat bersama santri-santrinya. Dengan kecerdasan Sunan Derajat, masyarakat Hindu tertarik dengan metode dakwah yang menggunakan metode kesenian berupa tembang pangkur sebagai andalannya. Selain itu, Sunan Derajat juga memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memecahkan berbagai macam masalah. Teman-teman yang soleh dan solehah, dalam sejarah, Sunan Derajat dikenal sebagai wali pencipta tembang pangkur. Sisa-sisa gamelan tersimpan di Museum Sunan Derajat yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau bahkan mendapatkan gelar Sunan Mayang Muda pada tahun 1520 Masehi, di mana gelar tersebut diberikan oleh Sunan Demak. Nah, itu tadi kisah dari Sunan Derajat. Semoga dari kisah singkat ini teman-teman semakin termotivasi untuk menyebarkan kebaikan dan menjadi penyemangat bagi banyak orang. Selamat berpuasa, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.